Setelah dihajar di Eropa, kendaraan listrik China semakin tertindas di Kanada. Amerika Serikat bahkan hari ini berencana mengeluarkan rencana undang-undang yang akan semakin memberatkan tidak hanya kendaraan listrik dari China, tapi juga komponen sampai ke softwarenya. Wah, sepanik apa sih pemerintah Amerika Serikat ini? Kita akan bahas singkat dalam Amerika Serikat makin cemas teknologi mobil China bakal diberangus. Kita langsung lihat slide yang pertama. Sebelum membahas sedahsyat apa sih China sampai negara-negara barat ketar-ketir, kita harus sama-sama pahami dulu ya. Kalau Amerika Serikat ini juga jualan mobil sedari dulu. Bahkan penjualannya di tahun 80-an ini bisa dibilang menjadi raja otomotif dunia. Sebut saja nama-nama mobil di Amerika Serikat seperti General Motors, Ford, Chrysler, Tesla. Bahkan mobil-mobil ini pernah menjadi raja pada zamannya. Tapi seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga kemajuan industri otomotif dunia yang membuat persaingan semakin keras sehingga industri kendaraan Amerika Serikat terpantau semakin tertekan. Kita bisa lihat di grafis yang pertama ini. Penjualan mobil di Amerika Serikat ini memang terlihat semakin melemah dari tahun ke tahun. Begitu memang di titik tertingginya ini mungkin ada di tahun sekitar 1986. Ini di mana tahun itu Amerika Serikat bisa menjual hingga 11,41 juta mobil. Titik terendahnya ini kalau kita lihat dari grafis ini ada di tahun 2022 di mana hanya bisa menjual 2,86 juta mobil. Lalu sudah sedikit membaik nih, sudah naik di 2023 hingga 3,12 juta mobil. Nah, 2024 seperti apa? Belum keluar datanya karena memang 2024 ini belum selesai juga kan. Tapi banyak diproyeksi oleh para ahli kalau tidak akan terlalu berbeda dengan di 2023. Apalagi kita sudah mendengar banyak juga PHK yang akan dilakukan di industri otomotif. Nah, itu tadi secara umum ya. Lalu bagaimana dengan penjualan mobil listrik dan juga hybridnya? Di mana kita tahu salah satu mobil listrik Amerika Serikat yang paling terkenal di dunia yaitu Tesla. Ini juga pernah menjadi juara pada zamannya. Tapi ternyata selama 10 tahun terakhir, sebenarnya penjualan mobil listrik dan hybrid di Amerika Serikat ini baru terlihat signifikan, yaitu di sekitar tahun 2020 saja. Dan memang semakin tinggi di kuartal 2 2024 ini, begitu dengan pertumbuhan hingga 19%. Sedangkan mobil konvensional non-listrik dan hybrid, ini kita lihat di grafis yang hijau ini malah terus menurun. Jadi bisa dibilang sektor EV di Amerika Serikat ini digadang-gadang menjadi masa depan dari sektor otomotif di Amerika Serikat yang juga pergerakannya terus melemah. Tapi baru saja mau lepas landas, keluarlah pesaing yang bisa menekan harga dengan sangat dalam dan akhirnya dianggap menjadi ancaman oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu kendaraan listrik asal China. Secara kualitas dinilai bisa bersaing, tapi dari segi harga Widya agak sulit untuk disaingi. Banyak pihak menilai harga kendaraan listrik China ini disupport oleh pemerintah China dengan bentuk subsidi. Namun belum ada yang bisa membuktikan secara resmi. Ada juga yang mengatakan karena iklim bisnis di China ini relatif lebih mendukung daripada di negara-negara barat. Tapi apapun alasannya, pemerintah Amerika Serikat langsung mengeluarkan upaya-upaya proteksionisme dengan berbagai alasan. Kita akan cek slide berikutnya. Baru-baru ini kita mendengar Senator Amerika Serikat dari Partai Republik, Marco Rubio, mengusulkan larangan produk China yang juga berasal dari pabrik-pabrik di negara berkembang seperti Asia atau Amerika Latin. Menurutnya, untuk menghindari tarif yang tinggi, China sengaja memindahkan produksi kendaraan listriknya di negara-negara lain. Nah, penerapan tarif tinggi ini telah ditetapkan di bulan Mei lalu, di mana tarif kendaraan listrik China yang tadinya hanya dikenakan 25% ini dinaikkan 4 kali lipat menjadi 100% jika ingin masuk pasar Amerika Serikat. Nah, mengikuti kebijakan ini, di bulan September ini rencananya undang-undang yang juga akan mengatur tidak hanya hardware atau bentuk fisik kendaraan listriknya saja, tapi hingga spare part, bahkan softwarenya juga akan dikenakan tarif yang tinggi. Tidak hanya untuk China, tapi juga untuk Rusia. Artinya, kalau beli mobil China di Amerika Serikat, wah kalau ada yang rusak, spare partnya bakal mahal banget nih harganya. Tapi seperti apa rincian undang-undangnya masih kita tunggu di tanggal 25 September waktu Indonesia ya. Tapi apa sih alasannya sampai kok softwarenya juga harus dikenakan tarif? Kita akan cek slide berikutnya.
Jadi kembali lagi pada perkembangan teknologi di mana mobil atau kendaraan listrik ini biasanya terkoneksi dengan internet dan juga menggunakan teknologi cloud. Nah, ini yang menjadi perhatian pemerintah Amerika Serikat yang kerap menuduh China sebagai pencuri data-data Amerika Serikat. Pemerintah Joe Biden menganggap software EV China ini menjadi terlalu berisiko karena bisa jadi data yang didapat disalahgunakan oleh pemerintah China demi keuntungan pribadinya. Sama seperti masalah yang pernah terjadi pada aplikasi sosial media TikTok dengan TikTok Shop-nya. Jika hari ini proposalnya bisa diserahkan, harapannya Januari 2025 undang-undang ini sudah bisa diimplementasikan. Belajar dari kasus TikTok di Amerika Serikat memang belum pernah terbukti apakah benar China mencuri data-data tersebut dan apakah perusahaan Amerika juga tidak melakukan hal yang sama. Memang cukup paranoid, tapi siapa yang tidak berjaga-jaga kalau melihat data di mana China saat ini memang telah menjadi pemimpin industri kendaraan listrik di dunia. Kita akan cek datanya di slide berikutnya. Sebelum melihat ke data kendaraan listrik secara fisik, kita lihat dulu seberapa besar pasar software kendaraan listrik China per 2024. Menurut media China Xinhua, nilai pasar perangkat lunak atau software kendaraan listrik China ini mencapai 65 miliar yuan atau 9,2 miliar dolar Amerika Serikat di tahun berjalan 2024 ini. Artinya, kalau dirupiahkan berarti ini lebih dari 139 triliun rupiah. Secara persentase berarti 30% pasar software dunia ini ada di China. Sisanya terpecah baru di negara-negara lain. Nah, inilah mengapa disebut industri otomotif listrik ini menjadi salah satu pilar dan penggerak ekonomi China yang utama. Belum lagi kalau kita lihat perbandingan data penjualan EV antara China, Eropa, dan Amerika Serikat sejak 2021 hingga di kuartal 1 2024. Ini terlihat jelas ya perbedaannya, di mana yang orange ini adalah China, yang hijau ini adalah Eropa, dan yang hijau ini adalah Amerika Serikat begitu ya. Nah, kita lihat di kuartal 1 2024 ini penjualan China ini masih melesat hingga 1,9 juta mobil, sedangkan Eropa hanya 0,8 juta. Dan Amerika Serikat ini hanya tembus 0,4 juta mobil saja. Nah, apakah data ini masih akan berlanjut hingga akhir 2024? Kita belum tahu, tapi sepertinya masih belum terlalu berbeda meskipun sudah ada upaya proteksionisme dari pemerintah Eropa dan Amerika Serikat. Kalau kita melihat data-data ini semakin menambah pertimbangan kita untuk menggunakan kendaraan listrik asal China ya. Apakah pemerintah kita yang berikutnya nanti akan melakukan aksi proteksionisme juga dalam harapan membangun industri otomotif dalam negeri? Atau justru kita yang akan semakin jauh dari harapan mobil SMK listrik, atau mungkin kita akan langsung ke mobil SMK terbang? Wah, kita nantikan bersama ya seperti apa.